Shalom saudara-saudari kekasih, shalom teman-teman. Saya Desi menyapa Anda dari Jerman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi atau sedikit sharing menurut pengalaman saya atau menurut pemahaman saya dan menurut pengetahuan saya, bagaimana kita menyikapi atau bagaimana sikap kita menghadapi masalah ketika masalah datang kepada kita, atau khususnya masalah yang terjadi saat ini, yang bukan hanya terjadi di Indonesia, di Jerman, bahkan di seluruh dunia, yaitu masalah mengenai pandemi virus corona. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi atau dalam menyikapi pandemi virus corona ini? Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kepada Tuhan ketika keadaan yang tidak baik terjadi, ketika keadaan buruk terjadi kepada kita? Bagaimana mungkin? Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini saya ingin berbicara menyampaikan bahwa ketika masalah yang terjadi kepada kita, sebenarnya masalah yang seutuhnya bukan masalah itu, tapi bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita menghadapi itu. Itulah yang menentukan akhir dari sebuah masalah. Ketika masalah terjadi atau ketika kita menyikapi virus corona ini dengan takut, khawatir, atau marah-marah, atau dengan negatif, maka keadaan akan semakin buruk. Masalah yang seharusnya tidak terlalu besar akan semakin besar dengan kita menyikapi dengan negatif, dengan takut, dengan cemas, dengan khawatir, dengan marah-marah atau sebagainya. Tapi ketika kita meresponi masalah itu dengan tetap positif, kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan, maka percayalah, kita akan bisa melewatinya. Kita akan bisa melewatinya dengan kita menyikapi masalah yang terjadi dalam hidup kita, bahwa ini adalah ujian. Ini ujian. Ini tidak selamanya, ini hanya sementara. Ketika Tuhan tahu, ketika Tuhan melihat sikap kita, bahwa kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita bisa masih tetap bersyukur kepada Tuhan dengan semua yang terjadi. Kita tidak malah marah kepada Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan akan mengatakan, aku tahu sikapmu, maka aku akan datang untuk menolongmu. Tuhan akan buka jalan untuk menolong kita. Amin, saudara. Yang selanjutnya, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan dengan cara kita mengingat kembali kebaikan Tuhan di dalam banyak duduk berdiam diri di kaki Tuhan, tetap bangun mesbah, tetap menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, saatnya kita, waktunya di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kita ambil waktu, pergunakan waktu yang ada ketika kita di rumah, yang seharusnya bersekolah atau bekerja dari rumah. Mari kita ambil waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihannya. Kita mengatakan, Tuhan, pertolonganku hanya daripadamu. Aku terlalu kecil, bahkan aku tidak bisa menolong diriku sendiri. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14 dikatakan, bila mana
Aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi kita ambil waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan, mohon ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan minta pertolongan Tuhan. Maka percayalah, Tuhan akan mendengar dari surga, dan Tuhan saatnya ketika Tuhan katakan waktunya telah tiba, ketika Tuhan sudah mengetahui bahwa kita sudah menyesal dari perbuatan-perbuatan yang lama kita, maka Tuhan akan memulihkan negeri kita. Kita memohon, berdoa bagi bangsa kita, bagi bangsa Indonesia, bagi saat ini saya di Jerman, saya berdoa juga bagi negara Jerman, bagi bangsa-bangsa lain, supaya terjadi pertobatan, supaya manusia berbalik dari jalan yang jahat, jalan yang tersesat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Yang ketiga, sikap kita menghadapi masalah atau pandemi virus corona yang terjadi. Tetap lakukan bagianmu. Apa bagianmu? Lakukan bagianmu. Tetap jangan menyerah, jangan putus asa, tetap semangat, tetap berjuang. Ikuti peraturan pemerintah, jangan berada di kerumunan, tetap jaga jarak dengan orang lain, pakai masker, cuci tangan, dan tetap berjuang. Percayalah juga, Tuhan akan menolong kita. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya, ketika waktu Tuhan telah tiba bagi kita, ketika Tuhan sudah melihat bagaimana respon kita menghadapi masalah, bagaimana sikap kita menghadapi masalah, ketika kita tetap mampu mengucap syukur kepada Tuhan, ketika kita tetap mampu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, maka percayalah, Tuhan akan tolong, Tuhan akan campur tangan. Saudara yang kekasih, saya tidak hanya berbicara, tapi saya sudah mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan. Banyak sekali pertolongan Tuhan. Juga kalau saya saat ini berada di Jerman, ini juga karena pertolongan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.